Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati seluruh pengurus DKM Masjid Al-Badar serta seluruh jamaah salat zuhur, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan hanya kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semuanya yang tidak dapat kita nilai harganya. Salam dan salam semoga Allah tambahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam juga semoga tambahkan kepada keluarga beliau, para ummatul mukminin, seluruh sahabat, seluruh tabi'in, dan seluruh umatnya termasuk kita di dalamnya. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, kajian dengan tema persinggahan-persinggahan akhirat, dan pada kesempatan siang hari ini kita akan bahas persinggahan yang ke-6, yaitu tentang hisab. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas persinggahan ke-6 ini tentang hisab, dan kita telah membahas mulai definisi, kemudian dalil tentang adanya peristiwa hisab, dan juga telah membahas macam-macam hisab sampai pada bagian pembahasan hisab orang mukmin yang pertama, yaitu mereka yang sangat tinggi dudukannya di mana mereka tidak menjalani hisab. Sedikit mereview sebelum kita melanjutkan pembahasan pada siang hari ini, bahwa terkait dengan hisab ini manusia nanti akan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah orang mukmin yang tidak akan dihisab oleh Allah SWT, dan ini merupakan level yang paling tinggi, ya, orang mukmin yang tidak menjalani hisab. Selain para nabi, para rasul, para syuhada, ada juga orang-orang mukmin yang tidak akan dihisab oleh Allah Ta'ala jika memenuhi 3 kriteria. Kriteria pertama adalah mereka yang hatinya senantiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ini satu. Yang kedua, mereka yang tidak pernah minta ruqyah. Dan yang ketiga adalah mereka yang tidak punya keyakinan khurafat atau tatoyur. Ini 3 sifat atau 3 karakter, 3 ciri-ciri orang mukmin yang juga tidak akan dihisab jika memenuhi 3 kriteria ini. Hatinya senantiasa bertawakal sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, bukan bertawakal kepada orang lain, bukan bertawakal kepada harta, bukan bertawakal kepada kekuasaan, juga bukan bertawakal kepada usaha atau ikhtiar, tapi betul-betul tawakalnya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, orang mukmin yang tidak pernah minta untuk diruqyah, dan yang ketiga adalah orang mukmin yang tidak memiliki paham keyakinan yang berkaitan dengan hal yang khurafat atau hal yang klinik. Ini 3 kriteria yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, selain orang mukmin yang tidak akan dihisab, jemaah sekalian, jenis kedua atau kelompok kedua dari kelompok orang mukmin ini adalah orang mukmin yang akan dihisab dengan hisab yang ringan. Jadi yang pertama adalah orang mukmin yang tidak dihisab, ini level paling tinggi. Kemudian kelompok kedua adalah orang mukmin yang akan dihisab oleh Allah Taala, tapi hisabnya ini ringan. Ini golongan kedua. Golongan kedua dari orang mukmin adalah orang mukmin yang dihisab, tetapi dengan hisab yang ringan. Hisab yang ringan ini, seorang mukmin akan ditanya oleh Allah Ta'ala, baik itu berkaitan ilmu, amal, nikmat, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian nanti akan berujung pada pemberian ampunan dari Allah SWT atas semua kesalahannya. Allah SWT akan perlihatkan perbuatan-perbuatan dosa yang dulu pernah dilakukan, kemudian juga diperlihatkan juga amalan-amalan dia. Namun nanti hisab ini berakhir pemberian ampunan dari Allah SWT kepada orang mukmin, sehingga orang mukmin yang hisabnya ringan ini akan masuk surga tanpa mampir ke neraka. Hisab ringan ini diantaranya disampaikan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7 dan 8. Ini dalil tentang adanya orang-orang yang akan menjalani hisab tapi hisabnya ringan. Allah SWT berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan,
maka dia akan diperiksa dengan hisab yang mudah atau hisab yang ringan. Jadi orang mukmin yang nanti ketika pembagian buku catatan amal, lalu dia menerima catatan amal itu dengan tangan kanannya, maka itu tandanya dia akan dihisab dengan hisab yasiro, hisab yang mudah atau hisab yang ringan. Teknis pelaksanaan hisab ringan ini atau hisab yang mudah ini itu secara detail dijelaskan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau. Rasulullah bersabda, Innallaha yudnil mu'mina fayadau alihi kanafah wa yasturuhu fayaqul ata'rifu dan bakada ata'rifu dan bakada fayaqulu na'am ay rabb hatta idza qarrahu bidunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak qala satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum fayu'ta kitab hasanatih. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mendekatkan seorang mukmin, kemudian menempatkannya di sampingnya. Allah menutupnya dari orang lain, kemudian dia bertanya, apakah kamu mengetahui dosa ini? Apakah kamu mengetahui dosa ini? Hamba tersebut pun menjawab, ya wahai Rabbku. Jadi teknis hisab ringan itu, seorang mukmin akan dipanggil oleh Allah Ta'ala satu-satu. Dia ditempatkan di dekat Allah Ta'ala, tidak ada yang melihat. Tempatnya tertutup, hanya ada dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah pun bertanya, perbuatan-perbuatan dia selama di dunia. Ata'arifu dabakanda, kamu ingat perbuatan kamu ini? Tahun sekian, bulan sekian ini, tanggal sekian, hari ini, kamu ingat kamu lakukan perbuatan ini? Si mukmin pun mengakui perbuatan tersebut. Iya ya Allah, aku ingat, aku akui. Yang ini kamu ingat? Iya. Yang ini? Iya. Yang ini? Iya. Semua pertanyaan yang diajukan Allah Ta'ala kepada si hamba ini diakui oleh orang mukmin ini. Tidak ada satupun pertanyaan yang diajukan Allah Ta'ala terkait dengan perbuatan dosanya yang diingkari. Semuanya diakui, semuanya diiyakan. Tidak satupun yang dia sangkal. Hingga ketika orang mukmin tersebut telah mengakui dosa-dosanya dan dia yakin dirinya akan binasa, tiba-tiba Allah Ta'ala berfirman, fa inni qad satartuha laka fid dunya wa aghfiruha lakal yaum. Aku telah menutupi dosa-dosa itu ketika kamu di dunia dan aku akan mengampuninya pada hari ini untuk kebaikanmu. Jadi setelah orang mukmin ini setiap ditanya Allah Ta'ala, dosa ini kamu ingat ya? Ingat ya Allah. Kamu akui, saya akui ya Allah. Yang ini? Ya. Ingat ya Allah, saya akui. Yang ini? Ingat ya Allah, saya akui. Setelah semua kesalahan dosa yang ditampakkan Allah Ta'ala semuanya diakui oleh si hamba ini, saking banyaknya kesalahan dan dosa yang dia akui, yang memang dulu dia kerjakan, si hamba ini sudah terbayang, waduh neraka ini, binasa saya ini, neraka ini pasti. Sudah terbayang seperti itu. Tapi tiba-tiba Allah SWT memberikan surprise, memberikan kejutan. Kata Allah SWT kepada si hamba ini, fa inni qad satartuha laka fid dunya. Sesungguhnya dosa-dosa yang kamu akui ini, ketika kamu di dunia aku tutup, nggak ada yang tahu. Bahkan sampai detik ini pun nggak ada yang tahu, karena hisabnya tertutup. Dosa-dosa yang tadi kamu akui ini, waktu kamu di dunia aku tutup, nggak ada yang tahu. Makanya kamu dianggap orang baik, orang soleh. Itu karena kesalahan kamu yang seabrek-abrek ini, aku tutup, nggak ada yang tahu. Makanya haram hukumnya seorang itu mempublikasikan dosanya sendiri. Haram hukumnya seorang mukmin itu menceritakan dosanya sendiri atau aibnya sendiri, tidak boleh. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku akan dimaafkan Allah Ta'ala. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menjaharkan dosanya. Orang-orang yang mempublikasikan dosanya. Apa yang dimaksud mempublikasikan dosa, jamaah sekalian? Kata Nabi SAW, yang dimaksud mempublikasikan dosa adalah ada seorang malam harinya melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, nggak ada yang tahu. Lalu pagi harinya ketika dia ketemu temannya di kantor atau di tempat pertemuan, lalu dia ceritakan, wahai fulan, wahai saudaraku, semalam aku melakukan begini. Itu namanya menjaharkan dosa,
mempublikasikan dosa atau bikin postingan. Orang melakukan kemaksiatan, katakanlah di tempat yang jauh. Gitu. Gak ada yang tahu, tetangganya, teman kerjanya, saudaranya gak ada yang tahu. Tapi dia bikin status bahwa misalkan dia megang botol minuman keras misalnya. Memang dia habis minum. Itu namanya menjaharkan dosa. Nah kata Rasul, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku itu akan diampuni, dimaafkan oleh Allah Ta'ala kesalahan-kesalahannya illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menjaharkan atau mempublikasikan dosanya. Maka tidak boleh kita membuka aib masa lalu kita. Entah itu kepada istri atau kepada anak-anak atau kepada teman, tidak boleh. Meskipun mungkin tujuan kita baik. Kita misalkan, mohon maaf, dulu waktu masih muda, kita punya masa muda atau masa lalu yang tidak bagus. Kita berharap kesalahan kita masa lalu itu tidak diikuti oleh anak kita. Jangan sampai anak kita mengulangi atau melakukan seperti yang kita lakukan. Lalu kita ceritakan masa lalu kita kepada anak kita, itu tidak boleh. Meskipun tujuannya supaya diambil pelajaran oleh anak. Karena bisa saja justru nanti menjadi bumerang. Ketika misalkan anak kita ternyata kelakuannya itu sama dengan kita waktu masih muda, lalu kita nasihati, nanti justru anak kita punya alibi atau punya alasan. Lah kan saya nurunin bapak. Bapak juga dulu kan waktu muda kayak gitu kan. Akhirnya justru menjadi bumerang buat kita. Maka tidak boleh. Di antara hikmahnya jangan sampai hal itu justru akan menjadi bumerang buat kita. Yang kedua juga supaya kita tetap mendapatkan peluang diampuni oleh Allah SWT. Jadi kata Allah SWT dalam hadis yang mulai ini, bahwa setelah orang mukmin ketika dihisab itu mengakui semua kesalahan dan dosa-dosanya, Allah berikan kejutan. Sesungguhnya ketika kamu di dunia, aku tutup dosa-dosa kamu ini. Dan sekarang ini aku ampuni semua salahmu ini, semua dosa-dosamu ini untuk kebaikanmu. Kemudian dia pun diberi kitab catatan amalnya, amal kebaikannya. Nah, kalau orang ketika dihisab berujung kepada pemberian ampunan dari Allah SWT, maka itu berarti dia tidak akan masuk neraka sama sekali. Cuman bedanya dengan kelompok pertama yang kita bahas bulan lalu, kalau kelompok pertama ini tidak pakai menjalani proses persidangan. Itu kelompok pertama, ya kelompok itu orang-orang mukmin yang tidak dihisab. Mereka tidak menjalani proses persidangan. Langsung masuk surga. Tapi kalau yang kedua ini disidang, diaudit, tetapi proses auditnya, proses persidangannya itu ringan atau mudah. Mirip-mirip formalitas. Gitu. Nah, cuman dua-duanya akan masuk surga tanpa mencicipi neraka sama sekali. Ini kelompok kedua. Nah, ciri utama hisab ringan ini jamaah sekalian ada dua. Pertama, hisab ringan itu atau hisab yang mudah itu dilakukan secara tertutup. Tidak ada yang nonton, tidak ada yang menyaksikan. Sehingga aib kita nanti itu tetap tidak ada yang mengetahui. Karena di dunia Allah tutup, sampai akhirat pun Allah juga tutup. Ini ciri pertama, dilakukan secara tertutup. Yang kedua, ciri hisab ringan itu berakhir dengan pemberian ampunan Allah Ta'ala atas dosa-dosa orang mukmin. Jadi kesalahannya banyak, tetapi Allah SWT mengampuni semua kesalahan-kesalahan tersebut. Sehingga karena Allah ampuni kesalahan dan dosa-dosanya, ya otomatis dia nanti masuk surga tanpa perlu mampir ke neraka. Ini kelompok atau golongan kedua. Nah, golongan ketiga adalah orang-orang yang menjalani hisab dengan hisab yang berat. Ini kelompok ketiga. Nah, kelompok ketiga inilah yang nanti akan masuk neraka. Kalau kelompok 1 dan 2 tidak masuk neraka. Baik itu mereka yang tidak dihisab ataupun yang menjalani hisab ringan, itu mereka tidak masuk neraka. Nah, yang masuk neraka itu cuman kelompok ketiga ini, yaitu orang yang dihisab dengan hisab yang berat. Hisabnya sangat rinci sekali, sangat detail sekali, apapun ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Semuanya dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Kalau yang hisab ringan tadi, hisabnya itu
tidak terlalu mendetail. Jadi global-global saja, mirip-mirip proses secara formalitas saja. Tapi kalau hisab berat ini sangat rinci sekali, sangat detail sekali. Apapun dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kafir, orang munafik dan sebagian orang beriman akan dihisab dengan hisab yang berat dan detail. Siapapun yang hisabnya berat dan mendetail, maka ia akan masuk neraka. Hanya saja jika ia adalah orang yang beriman, pada saatnya nanti akan tetap masuk surga. Sedangkan bagi orang yang kafir, ia akan kekal di neraka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, "Man nukishal hisaba udziba." Barang siapa yang dihisab dengan teliti, niscaya dia akan diadab. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atau muttafaqun alaih. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang dihisab dengan teliti, jadi apapun ditanyakan oleh Allah SWT, apapun dipersoalkan. Bahkan kata sebagian ulama, saking detailnya hisab yang dilakukan Allah terhadap kelompok ini, itu orang kafir misalnya itu ditanya, kenapa kamu pakai udara yang aku ciptakan? Kenapa kamu bernafas menggunakan oksigen yang aku ciptakan? Kenapa kamu pakai air yang aku turunkan dari langit? Semua yang dinikmati oleh orang-orang yang tidak beriman akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Karena harusnya ketika seorang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, ya dia tidak berhak memakai fasilitas yang Allah ciptakan. Ibaratnya misalnya ketika seseorang itu tidak mengakui atasannya sebagai atasan, ya dia tidak berhak dong untuk mendapatkan gaji dari atasan itu. Nah, kira-kira sama. Ketika orang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, maka dia harusnya juga tidak berhak untuk memakai fasilitas atau apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti saking detailnya orang-orang kafir itu juga akan dimintai tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan fasilitas-fasilitas yang mereka manfaatkan selama di dunia. Nah, hisab yang berat ini jamaah sekalian dilaksanakan secara terbuka. Open public. Kalau yang kedua tadi close, tertutup, nggak ada yang nonton. Kalau hisab berat ini dilaksanakan secara terbuka dan disaksikan oleh khalayak padang mahsyar. Ditonton orang banyak sepadang mahsyar. Maka ketika seseorang itu dihisab dengan cara terbuka seperti ini, dipertontonkan di depan publik, banyak mendapatkan sumpah serapah. Banyak mendapatkan laknat dari mereka yang menyaksikan. Nabi SAW bersabda, wa ammal kuffaru wal munafiquna fayunada bihim ala ru'usil khalaiq. Haula'il ladina kadzabu 'ala Allah, ala la'natullahi 'alal zalimin. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik akan diseru atau akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Ini namanya dipanggil. Fulan dipanggil di depan khalayak padang mahsyar, semuanya mendengar. Adapun orang kafir dan orang-orang munafik akan disuruh di hadapan seluruh makhluk. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan Tuhannya. Ketahuilah laknat Allah pasti akan menimpa orang-orang yang zalim. Jadi hadis ini jamaah sekalian itu bercerita tentang prosesi ketika satu persatu orang-orang yang ditetapkan menjalani hisab yang berat ini dipanggil namanya oleh Allah SWT. Nah, dipanggil dan didengar oleh seluruh khalayak padang mahsyar. Maka mereka ada yang nyumpahin, ada yang melaknati orang-orang yang menjalani hisab secara berat ini. Dalam pelaksanaan hisab yang berat ini, orang kafir atau orang munafik membantah dan mengingkari dosa-dosa yang mereka lakukan di dunia. Bahkan untuk itu mereka berani bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir ketika dihisab oleh Allah SWT dengan hisab yang berat ini, termasuk juga orang munafik, itu mereka sampai karena sengitnya perdebatan dan mereka berusaha untuk mengingkari apapun yang ditanyakan Allah SWT kepadanya, bahkan mereka itu sampai dibela-belain bersumpah mengingkari apa yang didakwakan oleh Allah SWT kepadanya. Kalau orang mukmin yang menjalani hisab yang ringan tadi, mereka sama sekali tidak ada yang ngeyel. Apapun yang ditanyakan Allah, kamu ingat dosa kamu ini? Ingat ya Allah. Kamu akui, saya akui. Yang ini kamu akui, yang kamu lakukan di kota A, di kampung A, ya saya akui Allah. Yang ini, iya Allah. Yang ini, iya.
Orang mukmin yang hisabnya ringan, tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang membantah terhadap apapun materi hisab yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Tapi orang kafir, orang munafik ini berusaha ngeles, berusaha untuk menolak, berusaha untuk menyangkal apapun yang disampaikan Allah kepadanya. Bahkan untuk menyangkal itu, dia sampai bersumpah. Harapannya dengan sumpah pengingkaran terhadap apa yang dituduhkan Allah Ta'ala itu, dia bisa selamat. Dia bisa bebas sebagaimana kalau orang itu di persidangan bersumpah. Kalau di dunia terdakwa misalkan bersumpah, mungkin bisa saja mempengaruhi keputusan hakim. Tetapi kalau Allah Ta'ala kan maha tahu apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh seorang hamba ketika di dunia. Tanpa dicatat malaikat raqib atid sekalipun, Allah SWT itu maha mengetahui apapun yang kita kerjakan. Allah bukan hanya mengetahui sifat perbuatan yang sifatnya lahiriah, bahkan Allah pun mengetahui gerak-gerik hati kita. Maka tidak mungkin Allah SWT itu dikelabuhi. Tidak mungkin Allah SWT itu dibohongi. Tidak mungkin Allah SWT itu ditolak apa yang telah didakwakan kepadanya. Allah SWT berfirman tentang bagaimana orang-orang kafir, orang munafik ini bersumpah di hadapan Allah SWT. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 18 Allah berfirman, yauma yab'atsuhum jami'a fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadhibun. Ingatlah pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, hari kiamat. Ingatlah pada hari ketika mereka semua dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, maksudnya pada hari kiamat. Lalu mereka bersumpah kepadanya, bersumpah kepada Allah pada saat dihisab. Lalu mereka bersumpah kepadanya, kepada Allah Ta'ala saat mereka dihisab, bahwa mereka bukan orang musyrik. Bahwa mereka bukan orang musyrik, bukan orang munafik, bukan orang kafir. Sebagaimana mereka bersumpah kepada Muhammad. Dulu orang-orang munafik khususnya, itu semasa di dunia, kalau bertemu dengan Nabi, mereka suka bohong sambil sumpah. Misalnya mereka diajak untuk berjihad oleh Rasulullah SAW. Mereka tidak mau berangkat. Alasannya macam-macam. Bilang mungkin lagi kurang sehat, bilang mungkin lagi sangat sibuk sekali. Nah, ketika menyampaikan alasan itu kepada Rasul, mereka mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, saya lagi kurang sehat. Wallahi ya Rasulullah, saya lagi banyak kerjaan. Wallahi ya Rasulullah, saya lagi banyak pikiran." Jadi sering mereka bersumpah di hadapan Rasulullah SAW. Nah, kebiasaan bersumpah seperti ini itu mereka bawa sampai saat mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya. Sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh sesuatu manfaat. Mereka menyangka bahwa dengan sumpah itu, dengan wallahi 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 itu mereka bisa bebas, mereka bisa selamat. Allah percaya. Ya, tidak mungkin. Bagaimana mungkin Allah akan dibohongi? Pada Allah itu mengetahui langsung setiap perbuatan yang kita lakukan. Dimanapun kita melakukan, ada orang yang menyaksikan ataupun tidak ada, Allah itu menyaksikan semuanya. Maka percuma saja orang itu bersumpah untuk mengingkari perbuatannya. Nah, tapi orang kafir tetap berusaha bersumpah, meskipun itu akan sia-sia. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang yang pendusta. Kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Mujadilah ayat 18. Nah, jemaah sekalian, karena ketidakjujuran mulut mereka, akhirnya Allah Ta'ala mengunci mulut orang-orang kafir atau orang-orang munafik atau orang musyrik ini. Jadi karena mereka ngeles, bahkan sumpah ngeyel, selalu menyangkal, maka Allah SWT akhirnya mengunci mulut mereka ini, orang-orang kafir. Dikunci mulutnya, gak bisa ngomong lagi. Nah, ini sebagaimana diabadikan oleh Allah SWT di dalam surat Yasin ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, wa tukallimuna aydihim, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, kami tutup mulut mereka, kami kunci mulut mereka. Dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.
Surat Yasin ayat 65. Ayat ini jamaah sekalian itu berbicara tentang orang-orang kafir atau orang munafik. Ya, ketika mereka ngeyel, mereka menolak, mengingkari apa yang disampaikan Allah Taala, jadi lidah tidak bertulang, itu ternyata ke bawah sampai kiamat. Orang yang biasa ngeles, kalau ngomong diputer-puter, itu kalau dia orang kafir ternyata sampai nanti ketemu Allah pun juga kebiasaan itu ke bawah. Nah, ketika orang-orang ini saat dihisab Allah Ta'ala, ditanya ngeles, malah sumpah-sumpah, maka Allah kunci mulutnya. Mulutnya nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa berbicara. Kemudian Allah Ta'ala, wa tukallimuna aidihim. Allah jadikan tangan mereka yang bicara kepada kami. Ganti Allah jadikan tangannya yang ngomong. Bagi Allah Ta'ala tentu gampang sekali menjadikan sesuatu itu melakukan sesuai kehendak Allah. Gitu. Allah menjadikan mulut berbicara bisa, menjadikan tangan bicara juga bisa. Nah, karena mulutnya dikunci Allah Ta'ala, ganti tangannya Allah jadikan berbicara. Tangannya ngomong. Dan watashadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki mereka menjadi saksi atas apa-apa yang mereka lakukan semasa di dunia. Di ayat ini jamaah sekalian, itu tidak bicara tentang orang mukmin. Kalau orang mukmin, insya Allah tidak dikunci mulutnya, asal dengan satu catatan, jangan pernah ngeles. Pokoknya kalau ditanya Allah Ta'ala, iya saja. Jangan pernah ngeles, jangan pernah nyangkal. Kalau kita ngeles, nanti akan berlaku ayat ini. Dikunci mulut kita, lalu tangan yang bicara. Karena percuma saja ngeles di hadapan Allah SWT. Kalau di hadapan manusia mungkin, karena manusia hanya tahu yang bisa diindra. Dan itu pun terbatas. Tapi kalau Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala sama saja. Bagi Allah, apapun yang nampak ataupun yang tersembunyi bagi kita, bagi Allah Ta'ala semuanya itu nyata semua. Termasuk isi hati kita, Allah pun sangat tahu. Gitu. Jadi percuma sekali. Nah, jamaah sekalian, nah itulah gambaran secara keseluruhan tentang 3 golongan orang ketika dihisab. Jadi yang pertama adalah orang mukmin yang tidak dihisab. Ini level atau golongan paling tinggi derajatnya. Yang kedua, yang level pertengahan adalah mereka yang hisabnya ringan. Atau dalam surat Al-Insyiqaq disebut dengan hisabai yasira. Yang ketiga adalah orang yang hisabnya berat sekali. Nah, yang masuk surga itu, yang masuk surga langsung itu kelompok 1 dan 2. Adapun kelompok 3, maka mereka akan masuk neraka. Tapi kalau dia orang Islam, tapi karena kebanyakan dosanya, lalu dia hisabnya berat, maka kalau dia orang Islam, nerakanya bersifat sementara. Tapi kalau dia orang kafir atau orang musyrik, maka nerakanya akan bersifat selama-lamanya. Nah, jamaah sekalian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, nah, terkait dengan proses hisab ini, kita umat Nabi Muhammad adalah umat yang pertama kali akan dihisab oleh Allah SWT. Nah, karena kita yang pertama kali dihisab, konsekuensinya ya, konsekuensi positifnya, kalau masuk surga ya duluan, kalau masuk neraka ya duluan juga kali kan, karena duluan dihisabnya gitu. Nabi bersabda, nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamati al-maqdi lahum qablal khalaiq. Kita adalah umat yang terakhir, namun yang pertama diputuskan hukumannya pada hari kiamat sebelum umat-umat yang lain. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kita paling duluan dihisab oleh Allah Ta'ala. Umat-umat yang lebih lama, lebih senior, umatnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, itu belakangan. Justru umat Nabi Muhammad yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau perbuatan, maka yang pertama kali dihisab adalah sholat kita. Jadi kalau dari sisi manusianya, yang pertama kali dihisab adalah umat Rasulullah. Kalau dari sisi amal perbuatan, jika amal perbuatan itu berkaitan dengan hablum minallah, berkaitan dengan urusan dengan Allah Ta'ala, maka yang pertama kali dihisab adalah sholat kita. Tapi kalau berkaitan dengan hablum minannas, yang pertama kali dihisab adalah perbuatan menyakiti orang, khususnya adalah membunuh. Rasulullah bersabda, inna awwala ma yuhasabu bil amdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha
wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Fa in intaqasa min fariyadati syai'un qala rabbu azza wa jal ungduru hal li 'abdi min tatawwu'in fayukammala biha man taqasa min al-fariidah thumma yakunu sa'iru 'amalihi 'ala dzalika. Artinya, amalan-amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jadi kita punya banyak jenis amalan, insya Allah. Kita banyak melakukan macam-macam ibadah. Tapi dari sekian banyak ibadah yang pertama kali akan diaudit oleh Allah Ta'ala, itu adalah ibadah sholat. Lalu kata Rasulullah, apabila sholatnya bagus, niscaya dia akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Namun bila sholatnya rusak atau tidak bagus, sungguh dia akan kecewa dan rugi. Ya, orang ketika dihisab, lalu dia mendapati nilai sholatnya itu bagus, faqad aflaha wa anjaha, maka dia sungguh beruntung dan akan bahagia. Kalau nilai sholatnya bagus. Bagus di sini jamaah sekalian, itu dari dua aspek. Aspek kuantiti dan quality. Aspek kuantitas dan kualitas. Kuantitas berarti jumlah sholat yang harus kita kerjakan sesuai dengan lamanya kita menjalani masa balik. Itu dari sisi kuantitas. Contoh misalnya, ada seseorang meninggal di usia 65 tahun. Dia balik di usia 15. Berarti dia menjalani masa balik selama 50 tahun. Nah, berapa kali dia harus sholat fardu selama 50 tahun hidup dia di masa balik itu? Maka dihitung perharinya 5 kali sholat. Sebulan 30 hari dipukul rata berarti 150 kali sholat dalam sebulan. Setahun dipukul rata berarti 1.800 kali sholat. Kan gitu. Setahun berarti seorang itu harus sholat sebanyak 1.800 kali sholat. Kali 50 tahun. Berapa tuh Pak? Banyak apa ya? 18 kali 5, 90 ribu kalau salah ya. 90 ribu kali sholat selama 50 tahun. Dicek. Kalau ternyata jumlahnya persis 90 aman. Dari sisi kuantitas aman. Kalau ternyata dicek, lah cuma ada 7 ribu, ada 70 ribu misalkan. Berarti bermasalah. Kurangnya banyak banget, 20 ribu sholat. Kan banyak banget gitu. Ini berarti bermasalah. Ini bagus dari sisi kuantitas. Berarti seberapa kita harus menjalankan sholat sesuai dengan umur kita di masa balik. Jadi kalau orang meninggal 65, baliknya 15, berarti dia menjalani masa balik selama 50 tahun. Kalau dia meninggal usia 70 tahun, berarti dia menjalani balik selama 55 tahun. Dia meninggal usia 75, berarti dia menjalani masa balik selama 60 tahun. Tinggal dikalikan berapa sholat yang harus dia kerjakan. Itu secara kuantiti. Yang kedua adalah secara kualitas. Kualitas sholatnya. Apakah sholatnya itu syarat rukunya terpenuhi atau tidak. Jamaah atau tidak. Itu kualitas. Khusyuknya seperti apa. Itu kualitas. Kalau akumulasi dari nilai kuantitas dan kualitas itu bagus, aman. Tapi kalau ternyata bermasalah, nah kalau masalahnya itu di sisi kualitas, kurang khusyuk misalnya, tumaninahnya kurang sempurna misalnya, gitu. Maka kekurangan dari sisi nilai kualitas itu bisa ditambal dari sholat sunnah. Maka Rasul menyampaikan, apabila sholat wajibnya ada sesuatu kekurangan, Allah berfirman, ungduru, lihatlah apakah dia punya catatan sholat sunnah. Tanya Allah kepada malaikat. Lalu malaikat pun ngecek catatan amalan orang ini, apakah dia punya sholat sunnah apa tidak. Oh ternyata ada. Dia ternyata rajin sholat rawatib, qabliyah ba'diyah rajin, duha rajin ternyata. Maka kekurangan nilai dari sisi kualitas sholat wajib tadi akan ditambal dengan sholat sunnah yang dia kerjakan. Lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah. Tanya Allah kepada malaikat pencatat amal. Lalu kekurangan sholat wajibnya akan disempurnakan dengannya. Kemudian seluruh amalannya seperti itu. Maksud seluruh amalannya seperti itu, amalan-amalan kita itu proses hisabnya dimulai dari yang wajib dulu. Ya, sholat pun yang fardu dulu,
baru nanti sholat sunnah. Nah, di antara manfaat sholat sunnah itu adalah menutup kekurangan nilai pahala sholat fardu kita. Lalu puasa. Puasa yang pertama kali dihisab Ramadan. Dilihat, kalau orang itu masa baliknya 50 tahun, berarti dia juga harus melaksanakan puasa Ramadan sebanyak 50 kali, 50 bulan maksudnya. Per bulannya katakanlah 30 hari, berarti 30 kali 50, berarti 1.500 hari sholat, puasa. Dilihat, apakah cocok dia puasanya sebanyak 1.500 kali atau 1.500 hari, oh ternyata cocok, aman. Ternyata kalau dia puasanya ternyata cuma 1.400, berarti kurang 100 kali puasa. Bermasalah ini. Bermasalah. Nah, kalau kekurangannya dari sisi kuantitas, orang nggak puasa, nggak sholat, nggak bisa ditutup dengan sholat sunnah. Nggak bisa ditutup dengan puasa Senin Kamis, nggak bisa. Yang bisa menutup dosa ketika karena tidak sholat fardu dan tidak puasa Ramadan, itu taubat. Jadi sebelum meninggal harus bertobat dulu terhadap ibadah-ibadah wajib yang dulu ditinggalkan. Tapi kalau kekurangannya dari sisi kualitas, puasa tapi masih ngomong yang jorok misalkan, puasa tapi tontonannya masih tontonan yang tidak benar, itu kan merusak pahala puasa. Nah, kalau itu bisa ditutup dengan pahala Senin Kamis, pahala puasa Daud dan lain sebagainya. Tapi kalau orang nggak puasa Ramadan, itu nggak bisa ditutup dengan Senin Kamis. Harus taubat sebelum meninggal dunia. Baik, kemudian seluruh amalnya seperti itu. Jadi sedekah misalkan dimulai dari zakat dulu. Baru nanti sedekah-sedekah yang sunnah. Baik, kemudian dalam kesempatan yang lain Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuqdha bainan nasi fid dima. Urusan pertama yang akan diselesaikan pada hari kiamat di antara sesama manusia adalah mengenai darah. Maksudnya, kalau berkaitan dengan hablum minan nas, itu hal pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala adalah perbuatan atau tindakan membunuh orang lain. Atau tindakan-tindakan yang sifatnya mendolimi orang lain. Itu yang pertama kali. Nah, kalau kita tidak pernah melakukan itu, aman. Dan mudah-mudahan jangan sampai pernah kita terjerumus pada perbuatan dosa besar yang satu ini, yaitu membunuh sesama manusia. Gitu. Baik jamaah sekalian, terakhir 4 golongan manusia yang mengajukan banding. Yang dimaksud dengan mengajukan banding adalah dalam kehidupan ini kan ada orang-orang yang memiliki keterbatasan. Dengan keterbatasan itu, dia kemudian terhambat untuk mendapatkan akses hidayah. Nah, bagaimana nasib mereka ini ketika dihisab? Nah, ada 4 orang, saya singkat saja karena sudah jam 1:04. Jadi, nanti pada hari kiamat ada 4 orang yang akan mengajukan banding pada hari kiamat. Pertama adalah orang tuli yang tidak dapat mendengar apapun. Orang tuli nggak bisa mendengar apapun. Ya karena dia nggak bisa mendengar apapun, berarti kan dia nggak pernah mendengar yang namanya tausiah, nasihat, ceramah agama. Bagaimana nasib mereka ini? Orang yang tidak pernah mendengar nasihat agama. Yang kedua adalah orang yang dungu. Maksudnya yang akalnya kurang. Yang akalnya di bawah standar. Jadi yang bahkan untuk ngurus diri sendiri dia nggak bisa. Nasibnya gimana? Yang ketiga orang tua renta dan pikun. Yaitu orang yang ketika Islam masuk ke daerahnya, dia sudah sepuh sekali. Misalkan orang umurnya sudah 80 tahun, baru ada da'i yang datang ke kampungnya untuk berdakwah. Ketika orang itu sudah usianya 80 tahun, itu kan akan mengalami gap komunikasi. Dia sudah mulai sulit untuk memahami perkataan orang-orang yang lebih muda. Karena bahasanya sudah mulai asing bagi dia. Nah, bagaimana nasib mereka ini? Udah sepuh sekali, tambah pikun lagi. Yang terakhir, yang keempat adalah orang yang meninggal pada zaman fatrah. Zaman fatrah itu zaman ketika belum ada Rasul SAW. Yaitu Nabi Isa sudah diangkat ke langit, Nabi Muhammad belum diutus. Karena ada kekosongan sekitar 500-an tahun lebih. Sejak Nabi Isa diangkat ke langit sampai era diutusnya Nabi kita Muhammad, kan ada kekosongan waktu sekitar 500 tahun. Nah, bagaimana nasib orang-orang yang hidup di zaman itu? Syariat Nabi Isa sudah dirubah-rubah sama oknum-oknumnya, sehingga yang tadinya Nabi Isa mengajarkan tauhid,
berubah diajarkan Trinitas gitu. Itu kan bukan ajaran Nabi Isa. Syariat Nabi Isa sudah rusak, Nabi Muhammadnya belum diutus. Itu namanya zaman fatrah. Zaman kevakuman risalah Allah SWT. Bagaimana nasib orang-orang ini? Nah ini ada 4 ya. Yang pertama adalah orang yang tidak dapat mendengar sama sekali. Yang kedua adalah orang yang dungu. Yang ketiga adalah orang yang sudah tua renta dan pikun. Dan yang keempat adalah orang yang hidup di zaman fatrah ini. Mereka ketika dihisab oleh Allah SWT minta pemakluman. Masing-masing mengajukan alasannya. Ya Allah, saya dulu Engkau takdirkan tidak bisa mendengar apa-apa. Ada orang berdakwah tapi saya nggak apa itu ngomong apaannya. Saya nggak dengar ya Allah. Itu alasan yang disampaikan oleh yang tuli total. Yang dungu juga sama, ya Allah dulu Engkau takdirkan menjadi seorang yang kurang akal. Bahkan anak-anak pun mempermainkan saya. Suka bikin candaan, dibikin lelucon kan gitu, suka kalau di kampung-kampung suka gitu ya. Demikian pula orang yang sudah tua renta memberikan alasan bahwasanya dulu ketika ada dai yang datang ke kampung saya udah nggak paham ya Allah ngomong apa orang itu. Yang terakhir adalah zaman fatrah. Masing-masing ini minta pemakluman dari Allah Taala atas kondisi mereka yang jauh dari agama. Lalu keempat kelompok manusia ini diuji oleh Allah Taala. Bagaimana ujiannya? Allah perintahkan malaikat untuk menguji 4 kelompok manusia ini. Mereka disuruh atau diuji untuk masuk ke dalam semacam api. Katakanlah semacam kobaran api, mereka lihat, mereka disuruh, udkhulu, masuk semua kalian ke sana. Ke dalam kobaran api. Nah, kalau yang nurut ketika disuruh masuk kobaran api, maka dia dihukumi sebagai hamba yang taat. Yang nurut dihukumi sebagai hamba yang taat. Berarti kalau seandainya dia hidup normal di dunia, maka seperti itu kondisinya. Dia akan menjadi orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau disuruh masuk api, ayo masuk semuanya. Enggak, saya enggak mau. Maka kira-kira seperti itulah profil dia kalau seandainya dia hidup secara normal di dunia. Maka atas sikap mereka dalam menerima perintah malaikat tadi, mereka akan diputuskan nasibnya. Apakah diputuskan sebagai orang yang beriman atau tidak beriman, apakah diputuskan sebagai orang yang taat atau tidak taat berdasarkan respon mereka ketika menerima perintah untuk masuk ke dalam api tadi. Itu cara Allah SWT dalam menentukan nasib mereka-mereka yang memiliki keterbatasan untuk mendapatkan akses hidayah. Termasuk mereka yang misalkan hidup di pedalaman. Hidup di pedalaman, suku pedalaman banget, yang mungkin tidak pernah mendengar Islam. Sama sekali nggak pernah mendengar Islam. Meskipun hidup di era sosial media seperti ini, tapi dia betul-betul nggak pernah dengar Islam. Itu diperlakukan seperti orang yang hidup di zaman fatrah. Nanti akan diuji tingkat ketaatannya. Nah dari situlah akan ditentukan nasibnya. Bapak sekalian, mungkin itu dulu pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan manfaat kita semuanya. Teriring doa semoga kita semuanya ditakdirkan Allah Ta'ala untuk bisa menjalani hisab dengan hisab yang ringan minimal. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurang maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.